Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan bahas dua saham yang sering muncul di timeline saya. Kebetulan kode kedua saham ini dimulai dengan huruf U. Yang pertama, Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR dan United Tractors dengan kode UNTR. Secara ringkas, saya rasa kedua saham ini memiliki kinerja yang bagus ya, yaitu satu, mereka tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir. Yang kedua, mereka rajin membagikan dividen. Tapi ada dua hal yang bikin saya berpikir dua kali untuk kedua saham-saham ini ya. Satu, harga UNTR yang di atas kemampuan budget saya, jadi saya harus benar-benar yakin dulu. Yang kedua, UNVR atau Unilever konsisten membagikan hampir seluruh labanya sebagai dividen. Ini membuat saya merasa perusahaan ini nggak akan berkembang. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan di atas? Ikuti terus analisa saya di video ini. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan yang berhubungan dengan apa yang ada di video ini. Rencana saya adalah beli saham dan pegang untuk jangka panjang selama masih masuk akal. Jadi, bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke profil singkat perusahaan. Kita mulai dari UNVR atau Unilever Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang lumayan tua ya. Dia didirikan di tahun 1933. Oke. Yang sedikit hal yang menarik di sini, notaris yang mengurus akta pendirian Unilever di tahun 1933 di Belanda, itu menarik perhatian saya ya, namanya Tuan Adrian Henry van Ovisen. Setelah saya tilik-tilik lebih lanjut, ternyata beliau adalah anak dari Profesor Bahasa Melayu, yaitu Profesor Charles van Ovisen. Nama Profesor van Ovisen ini sempat diabadikan sebagai nama ejaan. Masih ingat nggak? Yaitu ejaan van Ovisen yang berlaku di Indonesia dari tahun 1901 sampai 1947. Oke, segitu aja trivianya. Sekarang kita lanjut ke kepemilikan perusahaan Unilever Indonesia. 85% sahamnya dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding, sedangkan 15% beredar di masyarakat. Produk Unilever banyak sekali ya, seperti yang kita lihat di layar. Saya juga pakai di rumah seperti Lifebuoy, Cif, dan yang lain-lain. Dari segi produk, saya lebih condong ke UNVR daripada UNTR. Karena produk-produknya saya kenal dan familiar. Oke, sejauh ini prinsip saya dalam memilih saham adalah berinvestasi di saham-saham yang produknya familiar. Jadinya bakal natural untuk saya mengikuti produknya. Misalnya ya, Walls itu kan produk Unilever. Jadi kalau seketika Walls-nya hilang dari pasaran atau rasanya berubah, saya akan lebih cepat tahu daripada misalnya perubahan kualitas produk yang saya nggak familiar, misalnya rokok, karena saya bukan perokok ya. Oke, kayak gitu misalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke United Tractor atau UNTR. United Tractors adalah salah satu anak perusahaan dari Astra. Dia didirikan di tahun 1972 dan sahamnya mulai diperdagangkan di bursa saham dari tahun 1989. Udah lumayan lama ya. Oke, UNTR bergerak di bidang penjualan alat berat untuk tambang dan konstruksi sebagai kontraktor untuk perusahaan tambang, dan dari 2014 dia juga masuk ke usaha pertambangan lewat anak atau cucu perusahaannya, yaitu PAMA atau PT Pama Persada Nusantara. Salah satu anak perusahaan dari United Tractors di bidang konstruksi adalah ACST atau Ascet Indonesia. Perusahaan ini akan saya bahas di video yang tayang weekend ini ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, dari laporan keuangan terakhir, 59,5% dari saham UNTR dipegang oleh PT Astra International Tbk atau kode sahamnya ASII. Dan sisanya beredar di masyarakat. Yang paling saya suka ya dari UNTR ini, setelah melakukan risetnya, laporan keuangannya tersedia secara lengkap dari tahun 1997. Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari UNVR dan UNTR lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau earning per share, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya kalau yang
untuk yang ini. Saya juga akan bagi berapa zona harga nyaman saya berdasarkan earning di kuartal ketiga tahun 2020. Karena pada saat video ini disiapkan, earning di kuartal keempat belum keluar. Oke, sekarang earning per share. Di sini saya bandingkan laba per saham dari UNVR dan UNTR atau dikenal juga sebagai earning per share, disingkat EPS. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS, link video saya mengenai EPS, yang saya belajar tentang EPS, saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita lihat lagi di layar ya. Karena data kedua perusahaan lumayan komplit, saya plot sampai dengan 10 tahun terakhir, seperti yang kita lihat di layar. Oke, di grafik ini di layar saya plot EPS dari kedua perusahaan ini sebagai nokta-nokta tebal. Yang atas adalah UNVR dan yang bawah adalah UNTR. Garis putus-putus warna hijau itu adalah garis yang artinya penghasilannya nol. Kalau penghasilannya ada di bawah garis hijau, artinya perusahaannya sedang merugi. Tapi kalau kita lihat di layar ya, kedua perusahaan ini tidak pernah merugi selama 10 tahun terakhir. Bahkan labanya cenderung meningkat kalau kita lihat secara global. Untuk grafik UNVR yang di atas, laba per sahamnya meningkat terus sampai dengan tahun 2018. Tapi di tahun 2019 dia turun sedikit. Tapi memang secara garis besar trennya masih meningkat. Oke, lanjut ke UNTR. Grafiknya di bawah berwarna biru ya. Kita lihat juga tren labanya tidak seperti UNVR, sempat mengalami tren penurunan dari tahun 2011 maksud saya, sampai dengan 2015, tapi kemudian trennya meningkat sampai dengan 2018-2019. Oke, begitu tentang EPS atau earning per share dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Sekarang mari kita lihat apa efek pandemi ke kinerja perusahaan. Oke, untuk melihat efek pandemi ke kedua perusahaan ini, di grafik saya plot laba perusahaan setiap kuartal. Kita lihat di grafik yang per kuartal dari tahun 2019 ya, kuartal 1 2019. Kita lihat di grafik yang lebih di atas, UNVR mengalami peningkatan laba di 3 kuartal pertama 2020 dibandingkan dengan 3 kuartal pertama 2019. Saat video ini saya siapkan, laporan kuartal keempat UNVR belum keluar ya. Oke, kemudian lanjut ke UNTR di bawahnya, sepertinya masih mengalami tren penurunan laba dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Tapi sejauh ini kita tidak ada melihat kerugian, tidak sampai merugi ya. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa banyak dari laba ini yang dibagikan ke pemegang saham. Oke, kita lihat dividen 10 tahun terakhir. Di grafik di layar saya plot laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Data-datanya saya plot sebagai nokta-nokta yang dihubungkan dengan garis tebal. Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen, di bagian deskripsi saya cantumkan link ke video saya tentang dividen. Oke, sebagai pembanding saya juga cantumkan laba perusahaan sebagai garis tipis. Oke, kita lihat sekarang ke grafik di layar. Di grafik ini saya agak khawatir dengan persentase laba UNVR yang dibagikan sebagai dividen. Karena hampir seluruh labanya dibagikan ke pemegang saham. Setidaknya untuk 10 tahun terakhir ya. Apakah ini artinya UNVR tidak ada rencana untuk berkembang lagi? Sepertinya ini perlu penelusuran lebih dalam ya, melihat angka-angka di laporan keuangannya. Kalau ada yang bisa membantu memberikan pencerahan, jangan ragu untuk memberi masukan kepada saya di bagian komentar. Oke, lanjut ke UNTR sekarang. Dividennya kelihatannya lebih masuk akal ya kalau dibandingkan dengan UNVR. UNTR membagikan antara 30 sampai dengan 50% labanya sebagai dividen. Kecuali di tahun 2014 yang hampir seluruh labanya dibagikan sebagai dividen. 93% dari labanya dibagikan sebagai dividen. Oke, lanjut sekarang kita lihat apa potensi sebagai pemegang saham kedua perusahaan ini. Mari kita lihat apakah kedua saham ini masih cukup murah untuk saya pertimbangkan. Oke, sekarang kita lihat PE ratio ya. Di grafik ini saya plot price to earning ratio atau disingkat PE. Sering juga dibilang PER. Nilai-nilai PE saya plot sebagai nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Sebagai bantuan saya juga taruh garis hijau dan merah yang menandakan PE 10 dan PE 0. Sebagai pedoman untuk saya, untuk saat ini ya, biasanya saya anggap perusahaan itu murah, layak dibeli itu kalau ada di antara kedua garis itu. Akan tetapi tidak selalu ya, terutama perusahaan yang saya suka seperti misalnya ICBP.
Ya, saya ada di video sebelumnya ya. Oke, untuk UNVR, PI-nya hampir tidak pernah di bawah 10. Rata-rata hampir mendekati 50. Jadi untuk itu untuk saya kondisi PI-nya yang angkanya di atas 50 ini memerlukan pertimbangan yang jauh lebih matang untuk saya miliki. Oke, berikutnya untuk UNTR, PI-nya berkisar antara 15 dan 6, sekitar 15 sampai dengan 6, ya benar. Sempat beberapa saat berada di bawah 10, yaitu antara 2018 sampai akhir 2020. Kalau dibandingkan antara UNVR dengan UNTR, sepertinya saya lebih condong ke UNTR, setidaknya dari segi PI-nya ya. Oke, sekarang zona harga nyaman. Di grafik di layar saya plot harga UNVR dan UNTR dari bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021. Saya juga taruh harga per 15 Februari 2021. Angka maksimum harga nyaman saya untuk UNVR berdasarkan PI-nya ya di kuartal ketiga 2020 adalah Rp1.906 per lembar. Sedangkan per tanggal 15 Februari 2020 pada saat video ini disiapkan, harga per sahamnya berada di angka Rp7.075. Jauh di atas harga nyaman saya. Oke, sekarang lanjut ke UNVR. Harga nyaman maksimal saya berdasarkan PI-nya di kuartal ketiga 2020 adalah 19.080. Sedangkan itu maksimal harga nyaman saya. Sedangkan per tanggal 15 Februari 2021, pada saat video ini disiapkan, harga per sahamnya berada di angka 23.150, di atas harga nyaman saya. Oke, sekarang mari kita ringkas analisa saya di atas tadi. Untuk saat ini, saya belum ada keputusan tentang kedua perusahaan ini karena satu, UNVR cukup menarik dari segi produk dan laba. Akan tetapi, rasio pembagian dividennya yang terlalu tinggi bikin saya berpikir 2 kali tentang perkembangan perusahaan. Saya perlu baca-baca lagi laporan keuangannya ya. Yang kedua, untuk UNTR menarik dari segi kemampuan untuk menghasilkan laba. Dan dividennya yang sejauh ini 10 tahun terakhir masuk akal. Akan tetapi, harga satu lotnya jauh di atas kemampuan saya. Per tanggal 15 Februari 2021, harga per satu lotnya ada di angka 2 jutaan. Oke, jadi untuk keduanya saya masih pikir-pikir dulu. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, atau dislike. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.